Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengembangan karir. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Rahmania Nurpurwanti F1B 018075, Winda Ellen Natasha F1B 018076, Karis Alvan Awaludin F1B 018077, Agustin Nur Aisyah F1B 018078, dan yang terakhir adalah Dwi Adi Pangestu F1B 018090. Berikut ini adalah sub bahasan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama, apa sih yang kalian tahu tentang pengembangan? Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Selain itu, kita juga harus tahu pentingnya pengembangan. Munculnya kondisi baru tersebut mendorong manajemen untuk terus-menerus memperhatikan dan menyusun program pengembangan secara berkesinambungan. Untuk menghadapi perubahan tersebut, diperlukan instruksi, bimbingan kepada para pekerja. Program pengembangan sumber daya manusia hendaknya disusun secara cermat dan didasarkan pada metode ilmiah serta berpedoman pada keterampilan yang dibutuhkan perusahaan, baik saat ini maupun masa yang akan datang nanti. Setelah ini, kita akan mempelajari tentang tujuan pengembangan itu sendiri. Menurut Gilley dan Stephen, 1991, tujuan pengembangan itu ada 4, yaitu yang pertama, knowledge, yang kedua, skill, yang ketiga, attitude, dan yang keempat, behavior. Secara umum, tujuan pengembangan yaitu meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan efisiensi, mengurangi kerusakan, mengurangi kecelakaan, meningkatkan pelayanan, meningkatkan moral karyawan, meningkatkan karir, dan meningkatkan cara berpikir konseptual. Selanjutnya yaitu manfaat pengembangan. Pada 2015 terjadi proses komunikasi yang efektif. 2016 adanya persepsi yang sama tentang tugas yang dilaksanakan. Pada 2017 ketaatan semua pihak kepada berbagai ketentuan yang bersifat normatif. 2018 dapatnya iklim yang baik bagi pertumbuhan seluruh pegawai. Di 2019 menjadikan organisasi sebagai tempat yang lebih menyenangkan untuk berkarya. Berikut ini merupakan langkah-langkah pengembangan, yaitu yang pertama, penentuan kebutuhan, yang kedua, penentuan sasaran, yang ketiga, penentuan isi program, yang keempat, memperhatikan prinsip-prinsip belajar, yang kelima, melaksanakan program, dan yang keenam, penilaian pelaksanaan program. Selain itu, kita akan mempelajari tentang apa itu karir. Menurut Singo Di Mejo, karir merupakan urutan dari kegiatan, perilaku yang berkaitan dengan kerja, sikap, dan aspirasi yang berhubungan selama hidup seseorang. Karir dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian kerja yang terpisah tetapi berkaitan yang memberikan kesinambungan, ketentraman, dan arti dalam hidup seseorang. Sekarang kita akan membahas tentang pengembangan karir itu sendiri. Di sini terdapat 2 pendapat menurut Iko Mang A dan kawan-kawan serta menurut Sinambela. Kemudian secara umum pengembangan karir itu adalah proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Selain itu, kita juga harus tahu tentang pentingnya pengembangan karir itu sendiri, yaitu perusahaan harus membuat sebuah pola jalur karir, yakni arah kemajuan seseorang dalam bidang pekerjaannya demi kontribusi dan prestasi kerja yang prima. Karir juga sering menjadi obsesi banyak orang yang bekerja. Tujuan pengembangan karir. Pengembangan karir itu bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan oleh pekerja agar semakin mampu
memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan tujuan organisasi. Selain itu juga bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan dan tujuan karyawan dengan kesempatan karir yang tersedia di perusahaan. Di sini akan kami jelaskan juga perjalanan karir. Yang pertama, pada saat karyawan mulai dikontrak. Yang kedua, pertengahan karir, yaitu kondisi di mana karyawan sudah mulai menghadapi tekanan dan berbagai tanggung jawab yang berbeda pada saat yang bersangkutan mulai dikontrak. Kemudian yang ketiga, masa prapensiun. Pekerja menghadapi ketidakpastian akibat kondisi ekonomi, sosial, dan hubungan antar personal. Kemudian di sini ada dasar pengembangan karir, yaitu ada 4. Yang pertama, kemampuan manajerial. Yang kedua, kemampuan fungsional teknis. Yang ketiga, kreativitas. Dan yang keempat adalah otonomi independensi. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai fase pengembangan karir menurut Samsudin. Jadi fase pengembangan karir ini ada 3, yaitu yang pertama, perencanaan. Itu merupakan upaya penyelarasan rancangan karir karyawan dengan karir perusahaan. Kemudian yang kedua, pengarahan, bertujuan untuk membantu para pekerja agar mampu mewujudkan perencanaan karirnya menjadi nyata. Kemudian yang ketiga ada pengembangan, merupakan cara karyawan dalam mewujudkan kreativitas dan inisiatifnya untuk menduduki posisi pada masa mendatang. Baik, kemudian di sini akan dijelaskan cara untuk mengembangkan karir itu sendiri, yaitu yang pertama melalui pendidikan dan pelatihan, kemudian promosi, dan yang ketiga adalah mutasi. Jadi yang pertama yaitu melalui pendidikan dan pelatihan. Metode ini menjadi salah satu cara perusahaan untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, perilaku, keterampilan, serta pengetahuan dari karyawannya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Bentuk-bentuk pendidikan dan pelatihan ini adalah seperti perencanaan karir, pembelajaran, rotasi pekerjaan, pelatihan dan bimbingan, bisnis games, simulasi, magang, dan lain sebagainya. Kemudian cara yang kedua adalah promosi. Promosi adalah perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang mempunyai status dan tanggung jawab lebih tinggi. Promosi menjadi bentuk program pengembangan karir yang diharapkan oleh setiap karyawan karena mereka bisa mendapat jabatan dengan posisi yang lebih tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses promosi itu sendiri. Pelaksanaan promosi tentu harus memperhatikan syarat-syarat seperti pengalaman, tingkat pendidikan, kejujuran, loyalitas, dan lain sebagainya. Di sini juga disebutkan dasar melakukan promosi itu ada 2, yaitu kecakapan kerja mendasarkan pada kompetensi, kemudian senioritas mendasarkan pada lama masa kerja. Bentuk-bentuk promosi itu sendiri ada 4, yaitu promosi sementara, promosi tetap, promosi kecil, dan promosi kering. Kemudian cara ketiga yaitu melalui mutasi. Mutasi merupakan perubahan posisi atau jabatan atau tempat bekerja yang dilakukan pimpinan perusahaan kepada karyawannya, baik secara horizontal maupun vertikal. Prinsip dari program mutasi ini adalah memindahkan karyawan ke posisi yang lebih tepat dengan pekerjaan yang sesuai sehingga produktivitas kerja bisa meningkat. Tujuan mutasi itu sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama mengatasi perselisihan antara sesama karyawan, menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik karyawan, sebagai tindakan pengamanan yang lebih baik, sebagai alat pendorong agar semangat kerja meningkat melalui persaingan terbuka, kemudian meningkatkan produktivitas kerja karyawan, memperluas atau menambah pengetahuan karyawan, menghilangkan rasa bosan atau jenuh terhadap karyawan, dan juga yang terakhir memberikan pengakuan dan imbalan terhadap prestasinya. Setelah itu akan dijelaskan mengenai perencanaan dan pengembangan karir menurut Stoner, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu perencanaan karir secara individual, yaitu meliputi penilaian diri, konseling karir, pilihan pekerjaan, dan pilihan organisasi. Kemudian yang lain ada manajemen karir, yaitu meliputi rekrutmen, seleksi, penilaian kerja, pelatihan dan pengembangan, pusat penilaian, keahlian, karir, perencanaan suksesi, dan penempatan di luar.
Dijelaskan juga di sini ada keuntungan pengembangan karir itu sendiri, yaitu yang pertama, lebih memahami passion yang dimiliki oleh seorang karyawan tersebut. Kemudian yang kedua, menambah relasi kerja. Kemudian yang ketiga, jaminan kesejahteraan. Dan yang keempat, meningkatkan kepercayadirian. Pengembangan karir itu sendiri menjadi tanggung jawab kedua belah pihak, baik organisasi maupun individu atau karyawannya. Setelah itu kita akan membahas tentang macam-macam tanggung jawab pengembangan karir itu sendiri, yaitu 50% dilakukan secara tradisional dan 50% melalui pendekatan baru. Yang pertama akan kami jelaskan tanggung jawab secara tradisional, yaitu yang memiliki ciri-ciri pelaksanaan pengembangan karir bergantung sepenuhnya pada organisasi. Kontrol hasil pengembangan karir dilakukan secara ketat, dan juga pengembangan karir diartikan sebagai kegiatan promosi. Dampak dari tanggung jawab secara tradisional ini yaitu pelaksanaannya tidak efektif dan kesulitan untuk unggul dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Kemudian dijelaskan pula ciri-ciri pendekatan baru, yaitu yang pertama, pengembangan karir bukan sekedar promosi. Yang kedua, sukses karir berarti seorang pekerja mengalami kemajuan dalam bekerja. Kemudian yang ketiga, sukses dalam mengembangkan karir berarti mengalami kemajuan dalam bekerja sehingga menjadi lebih berprestasi sebagai pekerja yang kompetitif. Kemudian yang keempat, para pekerja harus menyadari bahwa untuk memperoleh kemajuan dalam pekerja merupakan tanggung jawab diri sendiri. Selanjutnya adalah peran Departemen Personalia dalam pengembangan karir, yaitu melalui upaya yang pertama, mengadakan program-program latihan dan pengembangan bagi para karyawan. Yang kedua, membangun suatu lingkungan kerja yang kohesif untuk meningkatkan kemampuan dan keinginan karyawan dalam melaksanakan pengembangan karir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.